Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Wala hawla wala quwata illa billah. Ar-rabi' anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama tusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Ad-duthur bithail mutsallatsah al-amwal wahiduha dasrun. Anna nasan qalu, ada beberapa orang berkata kepada Rasulullah, ya tentunya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, dhahaba ahlud duthur, berlalu orang-orang yang punya harta. Ad-duthur al-amwal bil ujur, dengan banyak pahala. Enak ya jadi kaya ya Rasul, akeh pahalanya. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, orang kaya mereka sholat seperti kita orang fakir sholat. Sama-sama sholatnya, yang kaya sholat, yang fakir sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka orang-orang yang kaya punya harta itu puasa sebagaimana kami puasa juga. Ya puasa sunnah, puasa wajib. Nah, tapi mereka masih ada tambahan. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kami enggak punya. Ya kalah sudah. Nasib berarti orang melarat ini ya Rasul. Paham ya? Ini pas ya. Kala ini menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah itu mikir terus, ya apa caranya jadi number one dalam amal soleh ya. Juara dalam amal soleh. Qala, maka berkata Rasulullah, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Tidakkah Allah telah menjadikan bagi kamu ada perkara-perkara yang kamu bisa bersedekah dengannya? Enggak harus dengan harta sedekah itu. Enggak harus dengan duit sedekah itu. Yang enggak punya duit bisa bersedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap bacaan takbir itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlilan itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang berbuat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah orang berbuat mungkar sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Mendatangi istri, bersenggama dengan istri itu sedekah. Begitu banyak jalan untuk kamu itu mendapatkan pahala. Jadi kalau enggak punya harta, sedekah dengan zikir yang banyak. Kalau tidak punya harta ya amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang untuk bersedekah, itu juga sedekah. Enggak punya duit tapi kamu ngumpulkan dari orang-orang bantuan untuk supaya membantu, itu juga sedekah. Amrun bil ma'ruf juga itu sedekah. Jangan kamu kalau tidak punya duit berarti enggak bisa bersedekah. Apalagi punya duit enggak sedekah, bakhil namanya. Sedekah begitu. Baik. Sampai yang mubah pun, yang menjadi satu kebutuhan bisa jadikan sedekah asal diniati yang baik. Ninggalkan yang haram. Entar lagi mendatangi istri itu sedekah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatah? Apakah mendatangi, melakukan seseorang di antara kita syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dia mendapatkan pahala? Ini syahwat loh ya Rasul. Kok dapat pahala? Syahwat. Kalau enggak puasa, kalau puasa lapar.
Kalau sholat ada gerakan, kalau zikir ada bacaan, masih kita masuk dapat pahala, masuk akal. Ini dengan syahwat, dengan senang hati, dengan terhibur, dengan nikmat, kok dapat pahala ya Rasul? Kan enak, gitu. Wa qala ara'aitum, maka Nabi bertanya, tidakkah kamu lawadhaha, jika menaruh syahwatnya fi haramin, dalam perbuatan haram, kana alaihi wizrun, maka akan mendapatkan dosa? Iya ya Rasul. Loh, kalau syahwatnya itu disalurkan ke haram, dapat dosa enggak? Iya dapat dosa ya Rasul. Fakadzalik, maka demikianlah, idza wada'aha, jika ia menyalurkan syahwatnya fil halal, di dalam perbuatan yang halal, kana lahu ajrun, maka akan mendapatkan pahala. Tarkul manhiyat, tarkul munkarat, meninggalkan maksiat aja, asal niatnya taat kepada Allah, dapat pahala. Ninggalkan khamar, bukan karena nggak punya duit. Punya duit, minum dia. Ninggalkan minum khamar karena patuh. Ini diharamkan oleh agama. Ini dapat pahala. Karena lahu ajrun. Ninggalkan maksiat, kemudian disalurkan kepada perbuatan taat, ajrun, dapat pahala. Dapat pahala. Nah, karena itu begitu besar sedekah tadi itu, sampai kamu pakai pakaian bisa sedekah, sampai kamu tadi itu bersihkan jalan daripada hal-hal yang mengganggu jalan, itu sedekah. Sampai kamu ngomong itu loh bisa sedekah, kata bisa sedekah, kamu ucapkan la ilaha illallah, dihitung sedekah. Sedekah. Karena itu jangan sampai berlalu waktu kamu, gerakan kamu, ucapan kamu, sak tulisan itu bisa sedekah, sak gerakan itu bisa sedekah. Terus dikembangkan itu sedekah, sehingga kalau sudah banyak sedekah nanti di hari kiamat, sedekah itu nggak kembali kepada Tuhan kamu, akan dikembalikan kepada orang yang bersedekah. Jadi orang yang beruntung nantinya. Nah, hadis ini menerangkan begitu besar daripada semangat daripada para sahabat Rasulullah. Mereka yatanafasuna fil a'mal. Mereka bersaing dalam beramal. Mereka tidak mau beramal itu dalam keadaan nomor 2. Bagaimana bisa nomor 1? Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini punya rencana tak salib Abu Bakar As-Siddiq. Paham ya? Tak salib, datang kepada Rasulullah. Banyak harta yang banyak ya Rasul, ini separuh daripada seluruh hartaku ana serahkan. Separuh. Merasa paling hebat Sayyidina Umar bin Khattab. Nyalip sama Abu Bakar. Kata Rasul, baru Abu Bakar keluar dari sini ya Umar, membawa seluruh hartanya. Kata Sayyidina Umar, mulai sekarang anak tidak mau saingan sudah sama Abu Bakar udah. Asal anak akui nomor 2 dah, daripada anak saingan sama ini, takban dah. Begitu ya. Ini karena itu para sahabat ini mereka bersaing, ya, mereka bersaing. Ada cerita Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib musafir atau berburu begitu, kemudian sampai terlantar di tengah jalan, tidak kehabisan bekal. Mampir ke rumah satu gubuk, ada seorang perempuan ada di situ, diminta, Bu, boleh minta minum, kata dia. Kalau perlu ada susu, Bu, kami dalam keadaan lapar, kehabisan biaya. Ada seekor kambing dia punya, dipereskan, susunya kasih. Oh, terima kasih Bu, minum 3 orang ini. Ada makanan enggak Bu? Dikit-dikit. Kenapa? Anak kelaparan Bu, kata dia. Perlu makan. Dipotong kambingnya, miliknya satu-satunya dipotong, dimasakkan, makan
Sore hari suaminya mungkin cari kayu atau apa bekerja, datang dilihat kandangnya kosong. Mana ini kambing kata dia? Enggak, kasihan ada 3 orang datang kemari begini begitu begini begitu. Iya, apa dintekno kabeh itunya. Kita punya 1 loh, kamu habis kasihan dia. Ya. Halas. Akhirnya satu saat karena kepepet, 2 orang ini, wanita sama suaminya ini berangkat ke kota Madinah. Usaha di kota Madinah. Pas lagi duduk Sayyidina Husain ada di rumahnya atau pas lewat, kelihatan perempuan itu. Loh, ini ibu yang pernah jamu kita ini. Disapa sama Sayyidina Husain. Ingat sama saya, Bu? Enggak. 3 orang yang dulu waktu dalam keadaan lapar, ibu jamu. Oh iya, ingat. Ibu saya undang ke rumah, ayo makan. Sama suaminya sekali diundang. Datang. Habis makan itu dan ini, itu dan ini. Ibu, saya mau kasih hadiah. Dikasih 1000 dinar sama 1000 kambing. Suki ya? Kata Sayyidina Husain, Bu, datang kepada kakak saya loh ya. Nanti marah sama saya. Kalau saya menghargai ibu, tapi dia tidak dikasih tahu, nanti marah. Datang ke saya. Saya ke sana. Iya, ke sana. Dikontakkan sampai ke sana. Ke sana. Sampai ada di sana. Kaget Sayyidina Hasan. Dijamu sama Sayyidina Hasan itu dan ini. Tanya Sayyidina Hasan. Dikasih berapa sama adik saya? 1000 dinar, 1000 kambing. Wah, saya kakak nggak boleh kalah saya, kata dia. Minimal sama, kasih 1000 dinar sama 1000 kambing. Datang kepada paman loh, nanti saya dimarahi sama paman. Datang ke Sayyidina Ja'far. Sampai ada Sayyidina Ja'far, wah dihormati Sayyidina Ja'far. Ponakan saya ngasih berapa? Yang pertama 1000 dinar sama 1000 kambing, yang kedua 1000 dinar sama 1000 kambing. Saya pamannya. Kata dia. Ya, seberarti saya akan double, saya 2000 dinar dan 2000 kambing. Tanafus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lah kalau kita enggak dikasih sudah, ya wis alhamdulillah. Salimna khalas. Ya, kalau kita kan enggak begitu, cari yang paling lemah, paling dikit. Kalau ada misalnya sumbangan itu, ndolek. Yang paling rokhis yang mana ini? Kalau mereka tidak, ya tanafasun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wallahu a'lam. Ada perlu dibahas? Di belakang. Mic-nya bisa sampai enggak? Ustaz tadi bahas masalah fadilah rahmat Allah yang turun di Mekah sebanyak 120. Itu kan 60. Yang 60 untuk orang tawaf, yang kedua untuk sholat, yang ketiga untuk orang yang melihat. Yang jadi pertanyaan anak nomor 1, apakah dilihat dari kadar rahmat Allah yang turun itu beda juga kadar ibadahnya sesuai dengan rahmat Allah yang turun. Yang kedua, mungkin untuk tawaf kan bisa di sana, sama sholat harus di sana. Kalau misalnya melihat foto, apakah sudah dapat fadilah? Syukran. Pertama, rahmatnya Allah tadi itu apakah tadi itu ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala ada di haram, ada di Masjidil Haram, ada di sana. Adapun tingkatan ibadah ya lain kan. Sekarang saya mau tanya, mebel yang alusan sama kasaran, mana yang lebih mahal? Yang alusan, yang mau tidak mau. Sarung aja ada tingkatannya. Lah sholat juga begitu, baca Quran juga begitu, ibadah juga begitu. Tergantung bagaimana yang paling sempurna dalam melaksanakannya, kan gitu. Ya ada tingkatannya. Sama-sama sarung tapi berbeda kan harganya. Sama-sama mebel berbeda. Sama-sama sholat ya berbeda. Ini orangnya khasyi, orang yang khusyuk. Ini orang yang dia tadi itu memahami
isi sholatnya, hadir hatinya di situ, ya lain dengan orang yang biasa asal sholat itu dan seterusnya. Ya. Terus yang kedua apa? Ngelihat foto ya nggak sama, mana bisa? Ngelihat foto Mekah berarti sama dengan orang tinggal di Mekah begitu. Ya tentunya kapan kamu tadi itu mentakdim Ka'bah, dimanapun kamu berada, maka kamu akan mendapatkan pahala. Kapan kamu tadi itu mentakdim Mekah, dimanapun kamu berada, kamu dapat pahala. Tapi ketika kamu ada di Mekah, sholat ada di haram Mekah 1 rakaat, ya nggak sama dengan sholat ada di Pasuruan. Ya nggak sama, paham ya? Nah, karena itu bukan sama melihat foto dengan yang langsung ada di sana, tapi di dalam takdim tentunya belum tentu yang ada di muka Ka'bah itu nilainya dalam mentakdim Ka'bah pasti lebih hebat daripada yang tidak di hadapan Ka'bah. Kadang-kadang yang tidak di hadapan Ka'bah itu lebih mentakdim daripada Ka'bah. Kadang-kadang yang di muka Ka'bah dia tadi itu mentahgir, meremehkan Ka'bah. Kenapa? Terbukti masih bisa sumpah palsu di situ. Terbukti masih bisa melirik perempuan yang cantik ada di situ misalnya. Nah, karena itu di sini yang membedakan juga hati juga sih, ya. Yang membedakan juga hati. Ini saya tanya berkaitan dengan radio. Untuk di daerah selatan itu apa? Purwodadi, Lawang, radionya beberapa bulan ini tidak mengudara. Dan juga fleksinya beberapa minggu ini nggak bisa dipakai. Ini banyak orang yang tanya teman-teman kapan bisa mengudara radionya. Ya itu yang sekarang bekerja ada di radio supaya dengar itu bagus. Ya gitu. Ilok nong cik ini tak biasa itu. Yang bekerja itu. Ya, khair nanti akan kita tindak.